Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai haji. Nah, ibadah haji adalah ibadah yang seyogianya rutin dilaksanakan oleh umat Islam di setiap bulan haji. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang memiliki keutamaan ya, tentu saja dalam keutamaannya. Mengingat ibadah haji ini memiliki sejarah yang panjang. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang menaruh tonggak rangkaian ibadah haji yang dilanjutkan bahkan pada masa jahiliyah, lalu disempurnakan hingga zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sub materi ini kita akan membahas mengenai ibadah haji dalam perspektif imam madhab. Nah, sebelum kita beralih ke analisis masing-masing pendapat dari beberapa mazhab, kita perlu meyakini dulu bahwa ta'rif haji adalah amalan-amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Nah, di sini ada beberapa term menggunakan kata tertentu. Kenapa? Karena segala hal yang ada di dalam ibadah haji ini memiliki aturan-aturan. Yang mana aturan-aturan ini begitu spesifik sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan ketertiban dan kedisiplinan. Apa saja yang diatur, tentu amalan-amalan apa saja yang dilakukan, dilanjutkan pada waktu kapan saja, tempat-tempatnya di mana saja, dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, mengutip dari buku Fikih Haji, karya Said Agil Munawar dan Abdul Halim, bahwa haji adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Nah, adapun tempat yang ditentukan tersebut adalah sekitar Ka'bah, ya, benih Baitullah tentunya, Muzdalifah, Mina, dan adapun waktunya yang ditentukan itu dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 13 Zulhijjah, atau umumnya masyarakat menyebutnya bulan haji, atau lebih identik dengan masa-masa Idul Adha, seperti itu. Nah, di sini hukum melaksanakan ibadah haji, seluruh imam madhab menyepakati bahwa haji adalah salah satu rukun Islam dan wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Nah, di sini kita menganalisis bahwa secara umum, ala hakikoti, secara dasar, secara usulnya, hukum ibadah haji adalah wajib dengan catatan kewajiban ini dibebankan kepada mereka yang sudah memiliki kemampuan. Nah, kenapa kesimpulannya adalah wajib bagi yang mampu? Hal ini didasarkan pada Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, penekanannya ada pada kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, kalau kita analisis dari dalil ini menyatakan bahwa ternyata kewajiban haji ini adalah bagi orang yang mampu. Dengan demikian dapat kita sadari bahwa sebenarnya ibadah haji ini ada yang tidak mampu. Tentu saja para ulama, terutama ulama golongan mufassirin, ini beberapa mendefinisikan kemampuan itu dalam bidang apa? Baik dalam bidang fisik, finansial, mental, bahkan pada kemampuan di mana ketika seseorang berangkat haji itu harus bisa menjamin kehidupan orang-orang yang ditinggalkannya, seperti keluarga, sanak famili, dan lain sebagainya.
Nah, tetapi yang mendasari di sini adalah bahwa hukum ibadah haji adalah wajib selama orang yang diwajibkan itu memiliki kemampuan. Nah, ketika orang ini sudah mampu, maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun kondisi-kondisi ini memiliki cabang lagi. Bagaimana kondisinya? Teknisnya seperti apa? Apakah setiap orang yang mampu harus langsung melaksanakan ibadah haji? Dan di sini ada salah satu contoh dari perbedaan pendapat mengenai hukum ibadah haji. Nah, di sini term yang di sini adalah temanya menunda ibadah haji. Ulama madhab itu memiliki perbedaan dalam menyikapi bagaimana hukumnya jika seseorang menunda ibadah haji. Nah, bisa dilihat di PowerPoint-nya Bapak Ibu semuanya, bahwa ada golongan yang tidak boleh menunda, ada juga yang boleh menunda. Adapun yang tidak boleh menunda ibadah haji dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dan ulama Syafi'iyah cenderung membolehkan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji. Nah, perlu kita cermati dulu bagaimana kebolehan menunda ibadah haji. Nah, di sini ulama Syafi'iyah terutama menjelaskan bahwa kondisi yang boleh menunda ibadah haji ada 2 syarat. Yang pertama, jika seseorang memiliki keyakinan tidak akan tertinggal haji, baik karena usianya dan kemampuan sampai ke Baitullah. Nah, di sini bisa kita lihat dulu teman-teman semua, rekan-rekan Bapak Ibu semua, bahwa ketika seseorang dengan kondisi yang prima dan meyakini bahwa di umur sekian, umur saya yang saat ini, saya memiliki kemampuan ibadah haji. Akan tetapi, di masa tahun haji tersebut, ada beberapa hal yang bisa dibilang belum tepat waktunya menurut si orang ini. Tidak tepat dalam hal apa? Nah, misalnya di sini kondisi-kondisinya misalnya dalam hal finansial. Secara saldo lah, katakan secara umum harta yang dia miliki itu sudah masuk ke dalam kategorisasi wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi hartanya di sini belum 100% akan dimaksimalkan untuk berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena di belakangnya bisa jadi ada tanggungan-tanggungan yang perlu ditunaikan terlebih dahulu sebelum berangkat ibadah haji. Contohnya misalnya seorang orang tua ingin berangkat haji. Tetapi di tahun yang sama, anaknya harus masuk sekolah dan membayar uang sekolah, uang bangunan, dan lain sebagainya. Nah, uangnya dia harus berpikir skala prioritas mana yang harus dilakukan. Jika dia berangkat haji, maka anaknya terancam menunda sekolah, atau ketika ia memilih untuk menyekolahkan anaknya dulu, baru di tahun berikutnya, setelah mengumpulkan lagi dan dengan hitungan yang matang, dan dia akan bisa melaksanakan ibadah haji, maka ini kondisi yang diperbolehkan menurut ulama Syafi'iyah. Seandainya misalnya di tahun itu anaknya harus melanjutkan sekolah dan uang orang tua pas-pasan. Nah, tetapi uang yang pas-pasan ini sejatinya bisa mengcover salah satu di antara 2 hal ini. Oleh karenanya si orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya dulu, lalu di tahun depan mereka bisa berangkat ibadah haji. Nah, kondisi seperti ini dibolehkan, tetapi diiringi dengan alasan yang kedua, seseorang itu harus memiliki tekad untuk melaksanakan hajinya di waktu lain. Nah, ya udah, dengan kondisi yang seperti itu, makanya setiap orang itu diharapkan memiliki perencanaan. Dengan kondisi yang katakan saya sudah mampu sekarang, saya akan memiliki planning bahwa saya akan ibadah haji tahun depan. Saya akan ibadah haji 2 tahun depan. Kenapa? Karena 2 tahun ini saya harus mengurus urusan keluarga terlebih dahulu, menafkahi orang tua, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya yang sekiranya alasan-alasan bisa diterima secara syar'i. Nah, adapun ulama dari mazhab lain, dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah itu sepakat bahwa sebenarnya tidak boleh untuk menunda ibadah haji. Kenapa? Karena ketika hukum haji diambil dari dalil Al-Quran yang sama, bahwa ketika sudah memiliki kemampuan maka harus menyegerakan ibadah haji. Dan apabila ia sengaja untuk menunda-nunda ibadah haji, maka dia berdosa karena menunda itu. Akan tetapi jika kondisinya seperti yang kasus tadi, maka tidak dianggap sebagai orang ini mampu ibadah haji, melainkan ya belum memiliki kewajiban haji. Kenapa? Karena setelah diperhitungkan dari segi finansial, yang mana dia harus punya salah satu dari 2 prioritas ini, maka tidak ulama-ulama lain tidak mengategorikan
kondisi tersebut sebagai kewajiban ibadah haji bagi orang tersebut. Nah, ini dia ya beberapa singkat perbedaan dari menunda ibadah haji ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak sekali beberapa cabang-cabang ilmu, cabang-cabang hukum yang mana setiap imam mazhab terkadang memiliki perbedaan-perbedaan tergantung dari mana istinbatnya, tergantung bagaimana analisis hukumnya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kondisi yang berikutnya adalah kondisi meninggalnya seseorang yang sudah berkewajiban haji tapi belum sempat melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini mengenai outputnya, apa yang akan dilakukan setelah hal itu. Nah, di sini ada dua pendapat umum. Yang pertama bahwa kewajiban hajinya menjadi gugur, sedangkan yang satu lagi kewajiban haji tetap ada dan tidak gugur. Nah, di sini Hanafi dan Maliki memiliki pendapat yang sama bahwa ketika seseorang meninggal, seseorang yang sudah memiliki kewajiban haji yang meninggal sebelum sempat melaksanakan ibadah haji, maka ulama Hanafi dan Maliki sepakat bahwa kewajiban hajinya menjadi gugur sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak diwajibkan untuk mengerjakannya, kecuali jika si mayit ini meninggalkan wasiat untuk dihajikan. Nah, ketika sudah diwasiatkan maka tentunya kondisinya berubah, yaitu keluarganya wajib menghajikannya menggunakan biaya yang sudah ditinggalkan oleh si jenazah ya, dari harta waris, maksudnya seperti itu. Adapun dari Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa kewajiban hajinya tidak gugur, melainkan wajib dihajikan oleh orang lain yang menggunakan biaya yang diambil dari hartanya, dari warisnya tadi ya, baik itu diwasiatkan ataupun tidak. Nah, biasanya ini terjadi ya di beberapa negara yang menganut mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, bahwa ketika seseorang ini meninggal, seseorang yang sudah kewajiban haji tentunya ya, itu meninggal tapi belum sempat melakukan ibadah haji, maka harus digantikan oleh ahli warisnya gitu, oleh waris terdekatnya seperti itu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini sering sekali. Biasanya kalau di Indonesia travel haji ini sudah siap ya, ketika misalnya seorang meninggal padahal beberapa tahun lagi keberangkatannya. Nah, biasanya dari pihak travel segera menelpon apakah ingin digantikan posisinya atau tidak. Nah gitu ya, biasanya kalau dari segi pembiayaan itu hanya tinggal menutupi kekurangannya dan mengurus pemberkasan seperti itu. Nah, lalu apa saja syarat wajib haji? Nah, sebenarnya semua imam mazhab ini sepakat pada minimal hal-hal ini ya, 5 hal ini. Tapi beberapa pendapat biasanya sering mengaitkan satu sama lain. Misalnya Islam, ini adalah hal mutlak ya, bahwa seorang yang beragama Islam, yaitu orang-orang yang mendeklar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu memiliki kewajiban haji. Tentu dengan alasan tadi, dengan alasan-alasan yang seperti man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, di cabang yang kedua ini, balik, berakal, merdeka. Beberapa ulama, beberapa imam mazhab ini menyatukan 3 termin ini, balik, berakal, dan merdeka. Namun ada juga yang merincikan satu persatu. Balik, tentu saja seseorang yang sudah mencapai usia akil balik. Lalu berakal, ya ini tidak dalam gangguan jiwa, akalnya tidak bermasalah. Lalu merdeka, yakni bukan hamba sahaya. Baik itu merdeka ketika meninggalkan tempat yang ia tinggali, atau merdeka secara fisik sebagaimana di zaman dahulu masih ada perbudakan ya. Nah, haji tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia balik, dan juga tidak wajib bagi orang gila sampai ia sembuh dari gilanya. Dan nah, ini kondisi yang adaptif, ketika seseorang yang dalam gangguan jiwa ini sembuh dari gilanya, maka dia tergolong orang yang berakal sehingga hukum haji bisa nempel ke dia gitu, bisa terbebankan ke dalam dia. Lalu yang terakhir adalah mampu, memiliki kemampuan, sebagaimana setiap ayat yang berhubungan dengan haji selalu diiringi dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mampu, memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Nah, ini adalah sedikit dari penjajaran atau indikator mampu itu sebatas apa. Dari segi perbekalan, yaitu orang-orang yang ketika menempuh perjalanan dari tempat ia tinggal menuju Baitullah itu mampu mengcover
perbekalannya seperti apa dari segi makanan, minuman, transportasi dan lain sebagainya. Nah, ya, makanya yang berikutnya adalah alat transportasi. Mereka sudah memiliki visi naik apa, kondisinya seperti apa, sehingga di sini pasti berhubungan dengan hubungan finansial, perbekalan, alat transportasi, lalu sehat jasmani berisi fisik, lalu perjalanan aman, yakni ketika seseorang menemukan jalan atau memiliki rute yang dirasa paling aman. Nah, saat ini sudah ada pesawat terbang, insya Allah, qadarullah, akan menjadi perjalanan yang aman gitu ya. Apalagi dari yang lintas negara yang sangat jauh, termasuk negara kita, Indonesia gitu. Lalu yang terakhir adalah keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Nah, ini yang seringkali tidak terlalu diperhitungkan, mengingat hanya berisi tentang kemampuan saya berangkat, uang ada segala macam, tapi ketika ditinggalkan keluarganya ternyata malah kesusahan. Apalagi di zaman dahulu ketika seseorang pergi untuk ibadah haji, ini tidak selesai dalam waktu yang singkat ya. Malah bisa berbulan-bulan ya. Ketika beberapa kisah terutama di masa sekarang sudah ada gitu ya, orang yang naik sepeda ke Baitullah, orang yang naik motor itu bisa menghabiskan berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi di zaman dulu, yang mana belum tentu ketika orang pergi itu bisa pulang lagi. Nah, makanya di sini indikator dari keluarga yang tinggalkan terjamin kehidupannya adalah ketika seseorang meninggalkan anggota keluarga yang maka kehidupannya itu bisa terjamin aman sentosa. Nah, ini juga adalah adab ya dalam apapun itu ketika kita memutuskan untuk safar, perjalanan, pastikan seseorang terutama yang menjadi tanggungan kita ketika kita tinggalkan itu dalam keadaan yang aman, terjamin kehidupannya. Seperti itu. Nah, lalu syarat sah haji ini agak sama ya, bahwa pertama adalah Islam yang memiliki perbekalan, seorang Islam. Yang pertama adalah syarat sah haji adalah Islam, yang mana turunannya adalah orang yang beragama Islam, yaitu Muslim. Nah, Muslim yang seperti apa? Ya, Muslim yang memiliki kemampuan. Ya, tadi konteksnya adalah perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan aman, dan keluarga terjamin kehidupan. Lalu yang berikutnya adalah tamyiz. Nah, di sini kondisi. Ada kondisi, bila anak kecil yang sudah mumayyiz berhaji dan melaksanakan amalan-amalan haji, maka hajinya sah. Adapun anak kecil yang belum tamyiz, belum mumayyiz, dan orang yang gila, maka hajinya tidak sah. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya, syarat wajib haji ya. Ketika orang ini belum mumayyiz ya berarti tidak masuk ke dalam wajib haji. Terlebih dalam syarat sah haji ketika seorang melaksanakan ibadah haji tapi belum mumayyiz ataupun gila, maka hajinya tidak dianggap sebagai sah. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan amalan haji. Nah, ini berhubungan nanti dengan rukun, dengan amalan-amalan yang dilaksanakan ketika dalam rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Nah, melaksanakan amalan haji ketentuannya apa? Tentu ya tadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di bulan Zulhijjah. Nah, jika dilangsungkan pada waktu lain maka hajinya batal ya, karena tidak dianggap sebagai ibadah haji. Berikutnya adalah rukun haji. Nah, di sini sudah dilihat lagi perbedaan pendapat terutama dari golongan 4 mazhab ini yang mendefinisikan masing-masing dari rukun haji. Nah, perlu kita pahami dulu teman-teman bahwa rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain walaupun dengan dam. Dam itu adalah denda. Nah, dari 4 mazhab ini bisa kita lihat perbedaannya. Dari ini tampak dari Hanafiyah ini hanya 2 rukun haji. Yang pertama adalah wukuf dan tawaf. Nah, ini merujuk kepada hadis yang mana haji adalah Arafah ya. Haji Arafah yang mana ibadah haji adalah di Arafah, yang mana di Arafah adalah wukuf gitu. Yang berikutnya adalah tawaf. Sedangkan dari Malikiyah ini dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Dari mazhab Syafi'iyah ini dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, tahallul, sa'i, dan tertib. Ini yang menjadi perbedaan. Ketertiban sangat dijunjung tinggi oleh mazhab Syafi'iyah karena dengan mengikuti aturan-aturan yang ada maka perlu dibarengi dengan sifat taat aturan, sifat tertib sehingga rangkaian hajinya menjadi terpenuhi segala rukun-rukunnya seperti tadi. Dengan kata lain, semua ini tidak bisa dilompat-lompati, tidak bisa ditukar-tukar. Berarti harus diurutkan sesuai dengan ketentuannya. Dari Hanabilah, dari ihram, wukuf,
tawaf dan sa'i. Nah, pada prinsipnya sebenarnya sama saja karena wukuf juga ada di Maliki, Syafi'i dan Hambali, tawaf juga ada di Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan yang membedakan adalah bagaimana penempatannya sebagai rukun. Tapi mengenai pelaksanaannya sebenarnya sama saja. Namun para imam madhab dan ulama-ulama yang mengikuti madhab-madhab tersebut sejatinya berbeda mengenai penempatannya. Apakah misalnya tawaf itu termasuk dalam rukun, apakah sa'i dituliskan dalam rukun. Nah, ini sebatas itu. Tapi ketika pelaksanaannya di Baitullah itu semua dilaksanakan ya. Karena ini adalah bagian-bagian yang namanya dalam segi keilmuan, dalam segi rangkaian ilmu pengetahuan atau segi notasi ilmiah, biasanya ini berbeda-beda saja penempatan apakah harus dituliskan ataupun tidak. Nah, sebatas itu saja. Nah, ini juga tadi wajib-wajib haji apa saja. Nah, wajib haji ini rangkaian amalannya. Apa saja yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, kondisinya jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi dia harus membayar denda sebagaimana ketentuan tentunya. Nah, dimulai dari ihram, lalu mabit di Muzdalifah, lalu mabit di Mina, lalu jamrah, melempar jumroh, dan tawaf wada. Nah, tentunya di antara wajib-wajib haji ini ada yang terselip rukun-rukunnya. Jadi ini ada beberapa yang tidak mencantumkan kata yang sama. Misalnya di sini mabit tidak dituliskan, padahal mabit merupakan rangkaiannya. Tapi yang rukun itu pasti menjadi rangkaian-rangkaian yang harus dikerjakan. Nah, karena konsekuensinya berbeda. Kalau rukun tidak dikerjakan, maka kondisinya hajinya menjadi batal. Akan tetapi ketika wajib haji tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hajinya. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman semua pembahasan. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita pada hari. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bisa dipahami, dengan begini kita bisa semakin menambah wawasan kita mengenai ibadah haji, terutama dari mazhab-mazhab yang lain, sehingga akan memperkaya keilmuan kita dan tentunya kita bisa meraih pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah.